tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Paskah, saudara. Minggu ini dalam kalender gerejawi kita sudah memasuki minggu Paskah yang ketiga. Dan Injil Lukas menunjukkan kepada kita kisah penampakan Tuhan Yesus kepada semua murid sebagaimana yang kita baca pagi ini. Saudara-saudaraku, mengapa pada minggu-minggu Paskah selalu ditampilkan, dibacakan, dikhotbahkan tentang kisah penampakan Yesus? Mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada para murid? Dan kisah-kisah penampakan ini dominan dalam minggu-minggu Paskah sebelum nanti Yesus naik ke surga. Pernahkah kita berpikir lebih dalam kenapa kisah-kisah penampakan ini harus terus-menerus diperdengarkan dan disampaikan kepada umat Tuhan pada masa ini? Saudaraku sekalian, umat yang dikasih oleh Tuhan, para murid kehilangan orang yang mereka kasih. Murid-murid Yesus kehilangan orang yang mereka cintai, kehilangan orang yang mereka hormati, dan kehilangan orang yang mereka harapkan. Saya pikir perasaan ini hanya dapat dirasakan oleh saudara-saudara yang pernah mengalami rasa kehilangan yang dalam. Hanya orang yang pernah mengalami orang yang paling dikasihi, yang paling dicintai, yang paling dihormati, yang paling diharapkan sangat mengerti situasi ini. Pada minggu Paskah, saudara-saudara, saya berkhotbah dalam teks perjalanan Kleopas dan temannya ke Emmaus. Saya pun bertutur pernyataan seperti ini. Di tengah khotbah saya itu tiba-tiba ada orang yang sangat terharu sehingga sepanjang ibadah itu dia menangis terseduh-seduh. Saya memperhatikan dan kemudian pada waktu bersalaman saya katakan, boleh kita bicara nanti selesai kita bersalaman. Dan ternyata saudara, dia mengambil waktu itu dan dia bercerita. Dia teringat akan anak laki-laki pertamanya. Dia punya 2 anak dan laki-laki.
seorang mahasiswa Universitas Bunda Mulia yang waktu menjemput adiknya ditabrak oleh kontainer, terlempar, mati di kebun. Anak ini adalah anak harapan keluarga. 5 tahun sebelum anak laki-laki pertamanya meninggal, suaminya dipanggil. Karena itu dia berusaha dengan keras memperjuangkan agar anaknya bisa menikmati pendidikan yang lebih baik dari mereka, agar hidup mereka jauh lebih baik. Tapi hidup berbicara lain. Karena itu ketika saya bertanya demikian, dia mengingat peristiwa itu. Dia mengingat bukan saja karena kehilangannya, tetapi ada waktu-waktu, saat-saat yang terakhir yang lewat dan tidak dipakainya sebagai kesempatan. Ibu ini bekerja di sebuah toko, sibuk dari pagi sampai sore toko itu. Anaknya adalah aktivis gereja. 1 pekan sebelum anaknya dipanggil Tuhan, anak itu berubah perilaku. Biasanya anak ini tidak terlalu suka dekat ibunya, tapi hari-hari terakhir dia selalu berkata ibunya, "Mama, kalau aku di rumah, Mama ada di rumah, kita makan bersama." Sampai suatu kesempatan dia berusaha untuk punya waktu bersama ibunya itu dengan membelikan makanan kesayangan ibunya supaya bisa makan bersama, tapi kesempatan itu lewat. 1 hari sebelum kepergiannya ibunya bercerita, anaknya bilang, "Jangan pergi ke toko, Ma." Belum pernah anaknya itu mencium tangan ibunya itu begitu lama. Tapi ibunya mengatakan anak laki-laki tidak boleh manja. "Mama mau ke toko, kamu kuliah." Beberapa jam sebelum anaknya mengalami kecelakaan masih menelpon mamanya. Mamanya lihat ada telepon tapi sedang sibuk, tidak angkat telepon, dan itu adalah telepon yang terakhir. Saudara, rasa kehilangan itu sudah 1 tahun lebih, tapi belum pupus dari perasaan dan ingatan ibu itu. Hanya orang yang pernah mengalami kehilangan yang dalam itu sangat mengerti keadaan ini. Cuma tidak banyak orang bisa menuturkan perasaannya. Tapi intermezzo sedikit, saudara, penyanyi Anang Hermansyah menuturkan perasaan kehilangannya dulu. Maka lahirlah lagu "Separuh Jiwaku." Dia katakan separuh jiwanya pergi karena kekasihnya diambil orang. Kehilangan yang dalam. Bagaimana rasanya bumi bergoncang, serasa hari berjalan begitu lambat, maka tak enak tidur, tak nyenyak, seribu rasa dalam hati. Nah, saudara, kisah penampakan Yesus disampaikan oleh Injil kepada kita sekalian. Bagaimana Yesus menjumpai murid-muridnya. Dan kisah penampakan ini adalah jawaban Yesus atas kehilangan semua muridnya karena kematian. Yesus tahu betul perasaan itu. Yesus tahu bahwa mereka kehilangan orang yang mereka hormati, kehilangan orang yang mereka harapkan. Dan ternyata pada kisah penampakan ini Yesus memberi jawab atas kehilangan itu. Yesus menjawab suasana hati murid-muridnya. Saudaraku, memang kisah kebangkitan Yesus tidak mudah dipercayai. Bagaimana mungkin orang mati bisa hidup secara fisik? Sekalipun oleh orang yang dekat di hati Yesus, yaitu para murid. Apalagi dalam pemahaman mereka tidak pernah ada kebangkitan orang mati. Kebangkitan Yesus yang juga tidak mudah
dipercayai, sekalipun Yesus berulang-ulang berkali-kali mengajarkan, menjelaskan, menegaskan apa yang terjadi dengan dirinya, membuat para murid lupa akan apa yang diajarkan. Apalagi saudara, mereka ditimpa perasaan kehilangan yang dalam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, murid Tuhan ini adalah orang-orang yang beruntung. Sebab mereka diperkenankan untuk mendengar kitab suci. Mereka juga diperkenankan untuk mendengar tentang kabar kebangkitan Yesus melalui apa yang Yesus ajarkan. Jadi pertanyaannya, kenapa para murid tidak percaya? Bahkan hampir semua murid Yesus tidak percaya. Mengherankan memang, saudara. Kita bisa saja tidak percaya kalau murid-murid Yesus tidak percaya Yesus bangkit. Karena itu mereka tidak serta-merta mengatakan Tuhan. Memang antara Tuhan tuh, nah itu ya kalau digabung itu. Mereka tidak serta-merta percaya, tapi itulah yang terjadi. Saudara, saya mengatakan bukan saja para murid. Hal ini bisa saja menimpa kita sekalian. Bukankah saudara dan saya juga adalah murid Yesus? Bukankah saudara dan saya juga adalah orang-orang yang mencintai Yesus? Kita juga seringkali mengatakan betapa baiknya Yesus, dan begitu kita juga seringkali mengatakan betapa dekatnya Dia dengan kita. Tapi bukankah betapa banyaknya dan betapa seringnya kita tidak mengenal Dia? Kita tidak percaya kepada Dia. Bisa saja saudara-saudara, kita sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun menjadi orang Kristen. Ada orang yang menjadi orang Kristen karena keluarga. Kita sudah banyak belajar tentang Yesus dari sekolah minggu, remaja, pemuda, katekisasi, bahkan menjadi penatua, bahkan juga menjadi pendeta. Kita juga bicara bahkan berdebat banyak tentang Yesus. Karena itu buku-buku tentang Yesus terus-menerus ditulis. Kita juga begitu yakin dan mengatakan betapa kuasa Yesus begitu besar. Bahkan mungkin juga kita tidak pernah berhenti mengajar banyak tentang Yesus. Tapi harus jujur kita katakan, jauh di dalamnya banyak juga di antara kita belum mengenal Yesus. Ada sebuah pernyataan yang bagus dari almarhum Pendeta Eka Dharmaputra. Dalam salah satu bukunya dia bilang begini, saya mau katakan kepada Anda, ini kata Pak Eka, menjadi murid Yesus itu baik, mencintai Yesus dengan segenap hati itu hebat, tahu banyak dan banyak bicara tentang Yesus itu bagus. Tapi itu semua tidak cukup. Sebelum Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus itu tidak cukup. Tapi perjumpaan itu tidak perlu secara fisik, tapi secara spiritual. Sebelum Yesus menjadi bagian dalam pengalaman pribadi Anda, maka Yesus yang Anda ikuti, Yesus yang Anda cintai, Yesus yang Anda bicarakan adalah Yesus yang mati, bukan Yesus yang bangkit. Adalah Yesus yang tidak berbuat apa-apa bagi Anda. Yesus yang hanya ada hari Sabtu, bukan Yesus hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Yesus hari. Saudara, perkataan Pak Eka ini mengingatkan kepada kita pentingnya perjumpaan pribadi kita dengan Yesus. Selama Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, sebelum Yesus disalibkan, Yesus banyak mengajar tentang apa yang akan Dia alami. Maka Yesus yang mereka kenal pada waktu itu adalah Yesus yang mereka pikirkan, adalah Yesus yang mereka inginkan sebagaimana yang mereka harapkan. Karena itu ketika Yesus yang mereka pikirkan berbeda dengan apa yang mereka alami, mereka kecewa. Dan kekecewaan itu membuat mereka tidak lagi mengingat apa yang pernah Yesus ajarkan dulu. Bahkan mereka tidak percaya sekalipun Yesus sekarang berada di depan mereka. Ayat 37.
27 sampai 33. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi hambatan para murid untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus? Yang pertama, saudara, bahwa para murid masih berpikir dalam pikiran mereka. Saudara, pikiran itu baik. Pikiran adalah anugerah dari Tuhan. Kepandaian adalah pemberian dari Tuhan. Pikiran adalah sesuatu yang bisa menuntun kita, yang bisa memandu kita untuk melakukan banyak. Tapi dalam pikiran juga ada keinginan. Orang sekarang, saudara-saudara, kalau melihat kecerdasan, selalu hanya mengukurnya dari kecerdasan berpikir. Karena itu ada yang disebut dengan IQ. Sekolah, saudara, selalu yang ditanya standarnya itu IQ. Kalau cuma pada standar yang minimal, ini kurang. Padahal saudara sudah membuktikan banyak sekali orang-orang besar di dunia ini yang gagal di sekolah, tapi ternyata menjadi orang yang berhasil dalam riset, dalam penemuan-penemuan yang bisa mengubah dunia. Saudara, murid-murid Yesus masih berpikir dalam pikiran mereka tentang Yesus, yaitu bagi mereka Mesias adalah orang yang hebat dalam pikiran mereka. Karena itu ketika Yesus naik keledai ke Yerusalem, mereka tidak bisa terima. Mestinya Yesus itu naik kuda. Ketika Yesus mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan, mestinya adalah Yesus itu melawan tentara Romawi dengan kekerasan. Justru Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Kecewa. Bukankah dalam hidup kita juga sering kali dikuasai oleh pikiran-pikiran kita? Banyak orang susah tidur, saudara. Selalu bilangnya apa? Banyak pikiran. Jam berpikir dipakai tidur, jam tidur dipakai berpikir. Banyak orang dalam hidupnya itu pikirannya yang jalan terus. Ada teman saya, saudara, punya kebiasaan suka melindur. Itu ya bahasa Indonesianya apa ya, suka meracau gitu ya. Bangun tidur ngomong sendiri dan dia bisa jalan. Dia nggak sadar. Kalau masih tinggal satu asrama, kita tahu itu kondisi itu kita bisa akali di mana saja. Tapi besok kalau ditanya, tahu nggak kamu tadi jalan sampai ke pintu itu? Terus dia bilang, berarti nggak sadar. Apa sih kita pengen tahu nih? Kalau dulu masih sekolah, pengen tahu apa sih kamu kok yang bikin paper dikejar-kejar sama dosen? Ya, aku lagi pikirin itu perjalanan Israel ke tanah Mesir, dari tanah Mesir menuju tanah Kanan. Pantas kamu jalan-jalan. Pikirannya, kita kadang-kadang takut dia masuk pada situasi yang membahayakan diri. Banyak orang yang berobat bukan karena sakit fisiknya, tapi sakit pikiran. Banyak kita yang salah menduga, kita berburuk sangka, padahal realitanya nggak seperti itu. Pikirannya yang seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran tidak salah, tapi masalahnya pikiran kita itu terbatas. Kami para pendeta pernah konven dengan dokter bedah otak jago se-Asia, Dr. Eka dari Silo. Beliau mengatakan otak manusia itu segede tahu. Saya bilang tahu Yunyi, pepes tahu, apa tahu Cina yang gede itu ya. Tapi intinya beliau mengatakan otak manusia itu sangat rentan. Karena itu kalau kita jatuh gegar otak,
Sebagai seorang dokter otak, beliau mengatakan, saya bisa tahu kalau orang ini kena stroke pada bagian tertentu di otak, umurnya berapa lama. Akan hidup sebagai pasien yang vegetatif, jadi artinya cuma berdasarkan alat, atau dia bisa lanjut. Jadi pikiran manusia itu bisa merasuk dalam hidup manusia. Karena itu beliau sebetulnya mau mengatakan begini. Karena ilmu pengetahuan begitu maju, maka ilmu pengetahuan bisa memprediksi umur orang. Jadi beliau mengatakan kalau udah segini saya bisa ukur kira-kira umurnya 2 minggu, atau dia masih bisa lanjut deh. Karena itu sebetulnya tidak ada itu arti mujizat. Ini pernyataannya, tidak ada mujizat. Seperti bukan tidak ada mujizat, tidak ada dalam dunia kita ini tidak ada setan. Seperti pendeta yang khotbah minggu kemarin, pas saya yang khotbah di gereja itu. Jadi saya ingat betul pernyataannya. Karena waktu itu memang teks leksionari lagi bicara soal legion. Jadi setan itu adalah reka-reka pikiran manusia. Betul saudara? Anda setuju? Ya. Jadi pikiran kita itu yang meng-create kita. Kadang-kadang kita rasa merinding, ada hantu tuh di situ. Karena itu orang Amerika tidak tahu soal kuntilanak. Kenapa? Karena pikiran itu besar dalam budaya Indonesia. Terus saya cuma nyaut, di Amerika nggak ada kuntilanak, tapi ada voodoo. Jadi pikiran manusia itu sangat mempengaruhi kondisi dan situasi. Nah, karena itu dalam kecanggihan ilmu teknologi itu dan kepandaian ilmu pengetahuan, kalau orang sakit bisa diprediksi umurnya. Apalagi yang diurus sama otak. Nah, pertanyaan iseng nih saudara, saya tidak harus kayak iseng. Dok, pernah nggak dokter bilang umur orang itu 2 bulan? Dia masih hidup sampai sekarang. Dia bilang ada. Nah, kalau itu begitu jawabnya apa tuh? Kalau itu ilmu pengetahuan belum sampai. Tapi statement ini mau saya katakan saudara, sepandai-pandai kita, pikiran kita terbatas. Di gereja sekarang lagi gandrung selama soal Alzheimer. Alzheimer bukan saja penyakit orang tua. Terapis itu bilang ada pasien umur 29 tahun karena Alzheimer. Ayah saya kena Alzheimer, tapi umurnya udah 85. Tadi pagi saya ke rumah, dia cuma tanya mau kemana. Khotbah ke GKI Jatinegara. Oh, ini hari apa? Dia lupa. Pikiran kita itu terbatas, dan pikiran kita sering kali dituntut oleh ego kita, maunya kita. Karena itu ketika murid-murid bersama dengan Yesus, mereka mengalami hambatan perjumpaan pribadi dengan Yesus walaupun secara fisik waktu itu ada. Mengapa? Karena pikiran mereka yang terbatas itu melampaui iman mereka. Pikiran mereka melampaui iman. Bukan berarti iman dan pikiran ya. Tapi karena pikiran kita terbatas, dia tidak bisa memenuhi apa yang kita imani. Saudara-saudara, Ibrani 11 ayat mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pikiran kita hanya bisa membaca apa yang ada di depan kita yang kita lihat. Iman membantu kita untuk membaca apa yang tidak sanggup kita lihat, yaitu pekerjaan-pekerjaan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini juga yang seringkali menghambat hidup kita. Untuk mengalami perjuangan
Saya punya murid katekisasi yang sangat cerdas. Ada 31 anak-anak IPK, anak-anak penabur, anak-anak Tiada Harapan, mayoritas sekolah Kristen semua. Secara logis, akal, jempol. Karena itu nggak perlu lagi diceritain dari keluarga Kristen. Tapi ada satu pertanyaan kemarin yang membuat saya tertawa di hati. Ketika bicara soal cerita Taman Firdaus, Tuhan mengatakan semua yang ada di sini boleh kamu makan dengan bebas, kecuali satu buah pengetahuan baik atau jahat. Pertanyaan mereka begini, coba kalau Tuhan nggak taruh itu, kita nggak jatuh dalam dosa, kita masih tinggal di Firdaus. Tuhan juga sih iseng-iseng taruh di situ. Kenapa sih mesti begitu? Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pikiran mereka tidak salah. Karena barangkali dalam struktur berpikir mereka dari keluarga, dari sekolah minggu, dari sekolah mereka mengajarkan hal yang demikian. Sekali lagi mau saya katakan, kadang-kadang yang menjadi hambatan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, karena pikiran kita yang terbatas ini melampaui iman kita. Oleh karena itu, marilah kita berpikir dalam iman. Dan iman kita juga kita awali dalam pikiran kita yang sehat. Dalam kehidupan berjemaat, saudara, kadang-kadang kalau khotbah terlalu sulit, katanya ngantuk. Khotbah gampang, nggak ada isinya. Khotbahnya lucu, kayak acara yang itu yang kami memberikan ada masalah tapi kami tidak memberi solusi. Itu kelompok pelawak yang ya itu. Kadang-kadang kita juga susah untuk diajak berpikir dalam iman. Sebagai pendeta jemaat, selesai ngajar katekisasi, orang merasa sudah cukup bertumbuh. Bible study atau PA tidak terlalu dibina. Orang lebih senang mencari jawaban atas masalah di hari ini, padahal belum tentu itu merupakan jawaban. Karena itu saudara, bagaimana supaya kita dapat berpikir dalam iman? Tidak lain adalah bagaimana kita juga mau bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan, dan salah satunya lewat penghayatan kita dan pengenalan kita yang dalam terhadap kitab suci. Cuma memang kita menghadapi roh zaman yang luar biasa. Saya ngajar katekisasi, saudara, saya masih zaman dulu. Kalau ngajar katekisasi saya katakan alat tulis, ada catatan dan satu Alkitab yang tertulis. Karena sekarang gadget ya saudara, zamannya gadget. Kalau pakai pet lebih gampang, cari Mazmur, pindah pet. Uji coba pada murid-murid. Bacaan kita sekarang mau kita baca dari Yoel, nyarinya setelah Tesalonika. Saya bilang, sejak kapan si Yoel pindah setelah Tesalonika? Jadi tolong Bapak Ibu anak-anak juga biasain pakai yang manual juga, supaya gak malu-maluin kalau di luar. Yang kedua, saudara, apa hambatan murid untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus? Kalau dari pikiran mereka yang melampaui iman, saudara, kehadiran Yesus hanya dapat dilihat dan dialami oleh manusia yang mau berbalik dari dosa. Artinya kehadiran Yesus itu hanya dapat dialami oleh orang yang bertobat, oleh orang yang mau putar arah
ini banyak orang berkendaraan melawan arah kan saudara. Apalagi di jam-jam yang padat dan macet. Kadang saya kalau setir mobil bingung yang benar mana, yang salah mana. Kita yang benar rasanya salah, dia yang salah merasa diri benar. Jadi kalau mobil Jakarta lecet itu biasa. Kalau mobil Jakarta itu mulus, nah itu pasti ada apa-apanya. Nah saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak mengarahkan hidup kita pada arah Tuhan, kita selalu tabrakan, kita selalu berselisih, kita selalu bersimpangan, dan ada luka di dalam. Orang kalau tabrakan itu, saudara ada luka. Apa yang menghambat kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah kita tidak menaruh arah hidup kita pada arah hidup Tuhan. Mengapa saudara? Karena kadang-kadang kita jadi orang yang sok tahu. Kita merasa apa yang menjadi rancangan kita adalah rancangan yang terbaik. Rancangan kita bisa saja baik, tapi bisa juga tidak baik. Rancangan kita bisa saja baik, tapi bukan yang terbaik. Kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka yang tidak baik, kalau kita arahkan hidup kita kepada Tuhan yang tidak baik, akan menjadi baik. Paulus katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam salah satu bukunya saudara Pak Andar Ismail menuliskan cerita ini, seorang pendeta yang suka bercerita yang penuh makna. Suatu hari ada seorang anak yang datang ke sebuah poliklinik untuk minta obat ibunya yang sakit panas. Dia berjalan setengah hari ke poliklinik itu. Dan ketika dia sampai di poliklinik itu, suster poliklinik sudah tutup pintu. Dan suster itu mengatakan tidak menerima pasien. Anak ini mau mengatakan dengan penuh permohonan, suster, ibu saya sakit keras, dia perlu obat. Saya datang ke sini setengah hari saya berjalan. Bisakah diberi obat untuk ibu saya? Suster berbelas kasih, lalu segera mengambil obat, diberikan kepada anak itu, dan anak itu pulang. Selesai menutup poliklinik itu, dokter memeriksa obat-obat yang diberikan kepada pasien. Tiba-tiba dokter bertanya kepada suster, obat ini diberikan kepada siapa? Kepada anak kecil yang terakhir tadi datang. Ini bukan obat, ini racun. Saudara serentak dengan itu, dokter dan suster itu pucat. Pasti yang minum ini mati. Dalam cerita itu diceritakan, dokter ini adalah seorang dokter Kristen. Karena itu dia tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan selain itu. Mereka berdoa agar ibu anak itu selamat. Saudara, sepanjang malam itu dokter dan suster itu gak bisa tidur karena mikirin anak itu. Besok paginya anak itu datang lagi. Dokter, suster, maafkan saya. Kenapa? Saya buru-buru di jalan. Kaki saya tersandung dan obat itu berubah. Karena itu saya minta maaf. Saya mau minta obat lain. Dokter itu lega. Suster itu lega. Bukan kebetulan kalau anak itu terjatuh dan obat itu tumpah. Dokter bertanya, jam berapa kejadian itu? Anak itu menyebutkan waktunya. Selepas saat itu dokter itu mengingat, itulah waktu ketika dia sedang berdoa. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada Allah tidak gampang. Seperti tadi yang pertama, maka lawannya bukan orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Karena terkadang betapa sulitnya kita menaklukkan ego kita.
keinginan kita pada kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi akan mengalami apa artinya kuasa yang sedang bekerja dalam hidup. Kisah Penampakan mengingatkan kepada kita, Yesus tidak pernah berhenti mengajar. Yesus tidak pernah kapok menjelaskan kepada murid-muridnya yang lamban dan bodoh. Yesus tetap mengajar kepada mereka agar mereka mengerti apa isi pengajaran yang telah dikatakan. Pada akhirnya Injil Lukas mengatakan, Dia membuka selubung yang menutup mata mereka. Hanya Allah yang dapat membuka selubung mata kita, mata rohani kita, untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dan rencanakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita hanya dapat percaya tentang kuasa kebangkitan kalau selubung itu dibukakan oleh Allah, sehingga kita percaya kuasa kebangkitan itu dalam mata spiritualitas kita, bukan sekedar mata pikiran kita. Semoga kita menjadi orang-orang Kristian yang tidak hanya cukup dengan menggebu-gebu mengatakan mencintai Yesus, paham betul soal kuasa Yesus, menghormati Yesus, tapi sebetulnya kita tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Pada akhirnya, kalau kita masuk pada kisah yang selanjutnya, kita akan melihat bagaimana dahsyatnya kuasa perjumpaan pribadi itu mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari penyangkal menjadi seorang martir. Sejarah gereja membuktikannya. Dan hari ini berita itu disampaikan kepada kita semua, supaya kita tidak sekedar menjadi orang Kristen yang percaya Yesus katanya, tapi kita menjadi orang Kristiani yang percaya Yesus kata. Tuhan menolong kita.